Ya, kasus di SMN 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten terus memanas setelah video aksi siswa mogok sekolah untuk membela rekannya yang ketahuan merokok viral di media sosial. Kini warganet bereaksi keras atas aksi siswa mogok tersebut. Video yang menunjukkan ratusan siswa mogok sekolah untuk membela rekan mereka yang ketahuan merokok segera menjadi viral dan memicu reaksi keras dari warganet. Harus melihat Ini secara komprehensif. betul kata Bu Unifa bahwa kita harus ini lihatnya secara komprehensif dari berbagai sisi, dari sisi siswanya, dari sisi gurunya, apa yang harus dievaluasi. Bu Esti, dari kasus ini apa yang DPR lihat? Dari sisi siswanya tentu ada kesalahan, merokok di situ tidak dibenarkan. Di sisi lain juga guru harus betul-betul bagaimana menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner tanpa melakukan tindakan yang memicu kasus seperti ini yang dianggap ada kekerasan di sana. Kasus ini harusnya bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap tindakan pasti ada sebab dan akibat. Sekali lagi saya katakan, penamparan memang sebuah kekerasan, tapi perlu diingat apakah tamparan itu datang tanpa sebab. Iya betul. Jangan buru-buru memutuskan perkara di saat hati dan pikiran masih mendidih. Dahulukan diskusi dengan hati, jangan buru-buru lapor polisi. Iya betul. Ingat, mendidik anak itu tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Dan kesalahan terbesar saat ini adalah menyerahkan pendidikan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah. Betul. Dari satu tamparan, banyak pertanyaan harus dijawab untuk mengurai akar masalahnya. Tapi yang jelas dua-duanya salah. Satu langgar aturan, satu pakai kekerasan. Kalau penonton kan dikit-dikit pakai perasaan. Jangankan urusan cinta, urusan kerjaan aja pakai perasaan. Perasaan udah kerja bener, perasaan lembur mulu. Perasaan udah paling rajin, giliran gajian juga pakai perasaan. Perasaan udah gajian, kok udah ngutang aja. Siklus macam apa ini? Oke, kemudian akhirnya bagaimana ceritanya sampai kemudian Anda dan juga siswa atas nama Indra itu sepakat untuk saling memaafkan, Ibu? Beliau memberikan ruang untuk kami bertemu di ruangannya. Jadi saya diundang, Indra juga diundang untuk kami kemudian saling bermaafan. Dan dari saya pribadi, karena saya adalah pendidik, walaupun saya akui kita juga saling bermaafan karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya, saat itu saya mungkin hilap ya, saya akui hilap, walaupun ada alasannya tetap saya tidak membenarkan sepenuhnya perbuatan saya, karena jadi yang membuat saya waktu itu tersulut adalah tidak mengakui. Indra sempat tidak mengakui bahwa beliau merokok, sedangkan saya melihat ada rokok mengepul di tangannya. Ya itu, jadi yang menyulut itu beliau sempat lari, saya kejar dan berbohong. Nah lalu saya terpancing. Itulah mungkin yang menyebabkan terjadi tindakan itu begitu. Dan sebenarnya kalau langsung diakui saat itu akan saya giring langsung ke BK sebenarnya, karena mekanismenya ada di BK biasanya. Berarti terakhir dari Bu Dini, akan seperti apa langkah ke depan untuk memastikan bahwa sekolah Anda tetap bisa bebas dari siswa yang merokok, tetapi di sisi lain juga tidak akan ada lagi dugaan-dugaan atau langkah-langkah kekerasan yang mungkin tidak akan menyenangkan ya buat para murid? Ya, pertama mungkin karena kehilapan yang saya lakukan, saya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Yang kedua, saya pendidik, tetap saya harus menegakkan kedisiplinan di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ya, yang harus kita bina, bimbing dengan baik, dan hasilnya kan tidak instan, jangka panjang. Nah, langkah-langkah yang pasti tentunya sesuai tupoksi dan sesuai dengan yang memang ada di sekolah kami. Bu Dini, boleh gambarkan kepada kami bagaimana suasana dan apa yang terjadi di ruangan Pak Gubernur ketika Anda akhirnya sepakat untuk berdamai dengan siswa Anda?
Yang terjadi adalah beliau mengundang saya ruangannya untuk memberikan keterangan bahwa memberikan alasan kenapa dinonaktifkan sementara sebagai kepala sekolah. Nah, di sana terjadi diskusi bahwa kondisinya siswa itu kan berencana mogok 3 hari. Dan ini menyalahi aturan. Menyalahi kedaulatan negara, begitu beliau sampaikan, karena adanya gedung sekolah untuk belajar. Jadi, tidak ingin berlarut-larut, beliau mengambil sikap, Pak Gubernur, dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa saya dinonaktifkan sementara. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober kemarin, gitu. Dan hari ini saya dipanggil oleh beliau, diberikan pemaparan. Tujuannya diberikan surat itu adalah untuk mengembalikan siswa ke sekolah agar belajar kembali. Jadi supaya tidak terjadi sampai 3 hari. Karena kalau 3 hari berarti Senin sampai Rabu. Nah, qadarullah dengan adanya pembuatan surat penonaktifan saya sementara itu, hari ini siswa bisa bersekolah kembali. Saya selalu mengatakan bahwa memang cara mendisiplinkan anak itu memang harus ada koridor-koridor yang harus dipegang. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada kata-kata kasar yang terungkap dari dalam rangka mendisiplinkan anak. Ya. Kalaupun dikatakan misalnya emosi sesaat tetapi sampai ke hilaf, ini kan berarti artinya ada regulasi emosi di situ. Lalu sebetulnya seharusnya seperti apa, Pak? Apakah harus dilakukan asesmen psikologi secara rutin di satuan pendidikan? Sebenarnya Dinas Pendidikan juga kan memiliki regulasi itu, bagaimana mengangkat, misalnya kepala sekolah mengangkat guru itu sudah ada aturannya, termasuk mungkin ada asesmen secara psikologi bahwa menjadi pemimpin juga tidak bisa mengedepankan emosi, tapi lebih pada mengedepankan kepala dingin gitu. Itu pasti ada regulasinya, ada asesmennya dari Dinas Pendidikan. Ada deklarasi tertentu, saya kira. Bisa, iya. Ya, Pak, jawab dong. Bantuin saya ini. Jangan aja. Jadi jangan tanya saya. Masa saya terus ngomong ini? Emang tugas saya ya? Iya. Jawabannya memang nggak gampang. Betul. Perlu data, perlu fakta, perlu usaha, dan perlu sabar. Betul. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah evaluasi, refleksi, dan adaptasi. Iya. Dalam ya omongan saya. Betul. Evaluasi cara mendidik dan kebijakan. Iya. Baik bagi pendidik, pemerintah, dan orang tua. Terus harus ada refleksi. Sudah tepatkah sikap dan perhatian kita dalam mendidik karakter anak? Betul. Dan terakhir perlu adaptasi karena karakter anak di era sekarang jelas beda sama anak zaman dulu. Betul. Sekarang asupan informasi lebih banyak daripada asupan makanan bergizi. Pelajaran lain dari kasus ini adalah soal copot-mencopot. Silakan Bu Esti. Ya, terima kasih. Pertama, sama seperti Bu Unifah, saya mengapresiasi Gubernur Banten bahwa Gubernur Banten sudah berusaha meminimalisir luasnya atau berlama-lamanya persoalan ini dengan mempertemukan antara guru dengan siswa dan sudah mendapatkan solusi sementara. Ya. Baik, Pak Gubernur, ketika kedua belah pihak ini bertemu, apa yang disampaikan oleh Ibu Dini yang mengaku hilaf melakukan hal tersebut begitu ya? Apakah juga akan lebih mengontrol apa yang menjadi bentuk pendisiplinan yang akan dilakukan ke depannya, Pak Gubernur? Mohon maaf tadi saya nggak terlalu terdengar karena ada gangguan. Iya, ketika Tapi terjadi pertemuan, saya bisa apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Pak? Saya selalu mengatakan bahwa memang cara mendisiplinkan anak itu memang harus ada koridor-koridor yang harus dipegang. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada kata-kata kasar yang terungkap dari dalam rangka mendisiplinkan anak. Ya. Persoalannya adalah apakah benar guru tersebut melakukan tindak kekerasan seperti
bukti yang disampaikan oleh si anak. Apakah benar terjadi penamparan? Dalam kategori ini penamparan yang seperti apa? Kalau tamparan sayang, pelan, enak, kalau kamu ngerokok di sini, atau mungkin sentuhan kecil lewat kaki, yang mungkin oleh anak tetap dianggap sesuatu yang dianggap tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Maka memang ini perlu ada penyelidikan secara menyeluruh. Jadi kalau sudah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, tentu ada beberapa hal yang kemudian harus ditindaklanjuti. Kalau benar memang guru tersebut melakukan tindak kekerasan yang itu tidak sesuai dengan sesuai dengan batas-batas normal ketika seseorang guru mendidik seorang anak didik, maka tentu mungkin itu perlu dibina, perlu diberikan penegasan-penegasan agar guru tersebut bisa melakukan refleksi sekaligus pembinaan dari kepala dinasnya. Karena pada intinya merokok untuk anak sekolah di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan sekolah, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita maklumi. Sebagai seorang ibu, ketika anak saya melakukan itu pun saya pasti akan marah kepada anak saya. Sebagai seorang ibu, kalau benar memang guru tersebut melakukan tindak kekerasan yang itu tidak sesuai dengan sesuai dengan batas-batas normal ketika seseorang guru mendidik seorang anak didik, maka tentu mungkin itu perlu dibina, perlu diberikan penegasan-penegasan agar guru tersebut bisa melakukan refleksi sekaligus pembinaan dari kepala dinasnya, ataupun juga kepada siswa. Bukannya membenarkan kekerasan, tapi kalau kita lihat kasusnya kan masih belum clear, belum jelas pengakuan siapa yang terbukti benar. Dan kalau boleh cerita nih ya, dulu nih pas masih sekolah terus nakal sampai ditampar sama guru, dulu. Sampai rumah nggak bakal berani tuh ngadu. Iya benar. Misalnya nih, lo nekat ngadu ke mak lo. Iya. Mak, tadi aku ditampar sama guru. Ngadu. Emaknya pasti tanya dong. Emangnya kenapa kamu sampai ditampar guru? Ngudut, mak. Mak biasanya diem tuh sebentar. Habis itu lo di fatality. Smackdown. Finish him. Mortal Kombat. Iya. Bukan gurunya dilaporin polisi, kitanya malah kena ulti. Pasti. Duit jajan kena efisiensi. Lanjutan, efek lanjut. Efisiensi semangat. Kita semua menginginkan tidak boleh ada kekerasan, kita semua menginginkan terjadi hubungan yang baik. Kalau kepala sekolah ada kesalahan, silakan dibenahi ya. Tetapi mengomentari sesuatu yang belum jelas betul itu yang harus kita hindari. Audionya terputus-putus, kita tunggu sebentar. Boleh diulangi lagi, Ibu Dini tadi jawabannya bagaimana karena audionya terputus? Jadi saya berdasarkan penyampaian lisan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, itu mulai besok saya boleh bekerja kembali ke sekolah. Oke, mulai besok akan bekerja kembali. Secara masih sebagai kepala sekolah ya, Bu Dini ya. Catat, jika kekerasan dan pembiaran buat pelanggar aturan masih dilakukan, maka jangan heran nanti yang terwujud bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Jadi jangan gampang mencopot tenaga pendidik, karena dampak ke depannya itu kan bisa bikin repot. Kan nggak mungkin gara-gara kasus ini para pendidik nanti jadi malas atau jadi takut buat mendisiplinkan anak didiknya. Jelas ada perasaan was-was, takut dianggap kekerasan dan bisa dilaporkan. Padahal dalam kondisi tertentu perlu ada ketegasan dalam mendidik anak. Betul. Ingat ya, tegas bukan keras. Iya. Kalau lemas berarti udah keluar. Emosinya. Emosi udah keluar. Makanya jadi lega. Dan kalau saja keengganan para pendidik ini benar terjadi, maka sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini.
Ingat, sekolah, keluarga, dan pemerintah harus bersama-sama ambil peran mencetak generasi masa depan, hilangkan kekerasan di dunia pendidikan, tapi jangan biarkan atau memanjakan anak yang berbuat pelanggaran. Betul. Catat, jika kekerasan dan pembiaran buat pelanggar aturan masih dilakukan, maka jangan heran nanti yang terwujud bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Memangnya apa yang membuat Indra ditampar Bu Dini? Ya, Indra kepergok merokok di jam istirahat. Saya ditampar. Hingga akhirnya Indra ditegur sama kepala sekolah Dini, dan saat ditanya bukannya ngaku malah bohong. Bohongnya Indra spontan. Yo nggak tahu saya. Kok nanya saya. Iya juga. Jadi begini ceritanya begini. Pada hari Jumat di tanggal 10 bulan 10, salah satu murid di SMA N1 Cimarga, Indra Lutfiana Putra, bukannya cari diskon tanggal kembar, malah kena tampar. Waduh. Indra ditampar bukan tanpa sebab, tapi karena di lingkungan sekolah dia asik ngasap. Waduh, parah. Kepala SMA N1 Cimarga, Dini Fitria, mengakui kalau dia memang menampar Indra. Kapsek Dini bilang penamparan itu dilakukan atas rasa kecewa, bukan karena siswanya ngerokok, tapi karena gak jujur. Hingga akhirnya Indra ditegur sama kepala sekolah Dini, dan saat ditanya bukannya ngaku malah bohong. Bohongnya Indra spontan. Bikin emosi kepala sekolah Dini dan terjadilah aksi penamparan. Kalau kata Kapsek Dini sih mukulnya pelan. Tapi kan pelan itu relatif. Setiap orang pelannya itu beda-beda. Benar. Bahkan kasus ini juga sempat menuai respon anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra, yang menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam dengan dibentuk tim investigasi untuk melakukan cross-check di lapangan. Dede bilang ada asap pasti ada api. Dia menekankan memang kekerasan fisik itu tidak dibenarkan, tapi pasti ada penyebab yang melatar belakangi penamparan. Betul. Sementara terkait siswa yang kedapatan merokok, Dede juga menegaskan perlu ada sanksi disipliner untuk menunjukkan dorongan agar aturan sekolah ditegakkan dan menyeimbangkan perlindungan bagi pelajar. Nah, kalau maaf-maafan gini kan enak liatnya adem. Bukan tentang siswa keracunan atau perundungan, tapi soal insiden penamparan. Insiden ini terjadi di SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Karena ketahuan merokok, salah satu siswa ditampar oleh kepala sekolah. Hingga akhirnya kepala SMA N1 Cimarga sempat dinonaktifkan sementara dan digantikan PLT. Udah kayak kepala daerah ada PLT-nya. Sementara siswa yang ketahuan merokok juga sempat dapat sanksi teguran oleh guru BK, dan orang tua siswa sudah dipanggil dan diberi penjelasan mengenai pelanggaran yang dibuat anaknya. Kabid SMA Disdikbud Banten, Adang Abdurrahman, sudah bertemu dengan siswa dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan yang diperbuat siswa. Saat ini kasus penamparan itu berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Kepala sekolah dan siswa telah melakukan mediasi yang digelar di KP3B Kota Serang. Keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Nah, kalau maaf-maafan gini kan enak liatnya adem. Ya, semoga siswanya nggak nakal lagi. Kalau siswanya nakal lagi ya maaf lagi. Dan gurunya juga nggak tampar-tampar lagi. Kabid SMA Disdikbud Banten, Adang Abdurrahman, sudah bertemu dengan siswa dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan yang diperbuat siswa. Saat ini kasus penamparan itu berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Kepala sekolah dan siswa telah melakukan mediasi yang digelar di KP3B Kota Serang. Keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Mas Rizal, penegakan kedisiplinan dikatakan Pak Andrasoni tadi tidak mudah begitu ya, tetapi jangan sampai juga terjadinya kekerasan gitu dari oknum guru yang dilakukan. Lalu apa langkah ke depan yang ini menjadi perhatian? Semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi dong, harapan kita bersama. Seperti yang tadi Pak Gub bilang bahwa ini sudah beberapa kali terjadi, bukan di Banten saja mungkin ya, bukan di Banten itu. Ini di Banten kekerasan ini baru terjadi yang menyita perhatian publik seluruh Indonesia sebenarnya. Saya kira
kita sama-sama sadar bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, terutama mungkin orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak sekarang mungkin tidak semudah mendidik anak-anak yang dahulu gitu. Kalau dahulu dengan perintah, dengan sedikit suara juga bisa selesai, atau dengan tamparan juga mereka tidak tergesa-gesa untuk melapor kepada orang tua. Tapi memang ada hal yang harus kita pahami dan sepakati bersama bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Terutama untuk anak-anak yang memang harus sekolah mestinya menjadi tempat yang nyaman lah untuk anak-anak belajar dan berinteraksi. Tapi ada hal lain yang mesti kita ini sebenarnya PR nih. Ini begini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak boleh berkomentar kalau tidak mengerti betul. Itu yang saya hindari, untuk tidak berkomentar, asal berkomentar kalau memang tidak tahu betul masalahnya. Dan kami melakukan, saya sendiri sampai harus pulang, dan saya harus berterima kasih kepada Pak Gubernur Banten yang telah melakukan memanggil kedua belah pihak, dan mereka telah dinyatakan dua-duanya, karena merokok itu sebenarnya Permendikbud nomor berapa aku lupa ya, itu nggak boleh dari tahun 2014. Terus kemudian kalau kepala sekolahnya salah, ya memang harus dibina, tetapi kita harus melihat dulu, melihat secara komprehensif. Jadi apalagi ada diksi menampar gitu kan, menampar tuh betul nggak sih? Jadi kita jangan sampai merespon sesuatu yang kita dapat dari media sosial atau yang sebelum kita melakukan investigasi betul-betul. Yang pasti bagi PGRI adalah kekerasan tuh nggak boleh di sekolah. Baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Dan juga kalau ada kesalahan itu artinya pihak-pihak misalnya pengawasnya dan lain sebagainya harus lebih aktif. Jadi melihat segala sesuatu dan ada komunikasi. Parenting juga perlu diperhatikan, karena biar bagaimanapun juga kadang-kadang kan orang tua itu ada yang ngocok-ngojokin, ada yang orang tua melepas begitu saja gitu. Kita semua menginginkan tidak boleh ada kekerasan, kita semua menginginkan terjadi hubungan yang baik. Kalau kepala sekolah ada kesalahan, silakan dibenahi ya. Tetapi mengomentari sesuatu yang belum jelas betul itu yang harus kita hindari. Bukan udah dicabut ya, mau mencabut. Kemudian juga kepala sekolah sudah diaktifkan kembali dan akan dipergikan ke umroh. Dan saya kira ini adalah pelajaran penting. Karena itu saya ingin, Mbak Esti di sini, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Guru itu penting banget gitu. Menampar tuh betul nggak sih? Jadi kita jangan sampai merespon sesuatu yang kita dapat dari media sosial atau yang sebelum kita melakukan investigasi betul-betul. Yang pasti bagi PGRI adalah kekerasan tuh nggak boleh di sekolah. Baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dampaknya itu juga nggak bagus, apalagi buat anak. Tetapi kalau kita melihat hanya satu sisi aja, juga itu juga tidak baik, karena kita semua tahu sebagai orang tua nggak menginginkan anak itu merokok. Dan betulkah itu menampar? Nah ini yang perlu dibuktikan. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Dan juga kalau ada kesalahan itu artinya pihak-pihak misalnya pengawasnya dan lain sebagainya harus lebih aktif. Jadi melihat segala sesuatu dan ada komunikasi. Parenting juga perlu diperhatikan, karena biar bagaimanapun juga kadang-kadang kan orang tua itu ada yang ngocok-ngojokin, ada yang orang tua melepas begitu saja gitu. Balik lagi, jadi kekerasan yang terjadi di sekolah jelas tidak bisa dibenarkan. Dan sebelum kasus ini berakhir damai, Kabid SMA Disdikbud Banten Adang Abdurrahman kasih contoh ada sekolah yang menerapkan poin bagi siswa yang melakukan kesalahan sebelum memberikan hukuman. Keputusan Gubernur Banten Andra Soni untuk menonaktifkan Kepala SMAN 1 Cimarga berinisial DF
juga menuai polemik dan reaksi keras dari warganet. Langkah tegas gubernur ini diambil menyusul viralnya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Kepsek terhadap seorang siswa yang kepergok merokok di lingkungan sekolah. Namun, di media sosial, keputusan gubernur ini justru berbalik arah. Akun media sosial Andra Soni dibanjiri kritik dan hujatan, karena mayoritas netizen menilai tindakan Kepsek sudah benar sebagai bentuk ketegasan dan upaya mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan. Para warganet menilai langkah penonaktifan tersebut terlalu terburu-buru dan tidak adil. Bahkan dikhawatirkan akan mencederai marwah guru di seluruh Indonesia. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan gubernur. Banyak yang secara sarkas menyindir kebijakan tersebut. Warganet berpendapat bahwa sanksi seharusnya ditujukan kepada siswa yang melanggar aturan sekolah, bukan kepada kepala sekolah yang berupaya menegakkan disiplin. Sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah Nonaktif SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria. Selamat malam, Ibu Dini. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Ibu Dini, Anda dan siswa yang ketahuan merokok sudah saling memaafkan ya. Jadi bagaimana Ibu status Anda sekarang di sekolah? Status sekarang berdasarkan pertemuan dengan Pak Gubernur di kantornya, bahwa mulai besok saya sudah boleh kembali ke sekolah. Jadi diaktifkan kembali ya, Bu? Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap tidak jujur siswanya. Dini menyatakan telah berkomunikasi dengan komite dan orang tua siswa untuk menenangkan situasi. Ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap tidak jujur siswanya. Dini menyatakan telah berkomunikasi dengan komite dan orang tua siswa untuk menenangkan situasi. Ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Siswa ILP mengaku merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa dipermalukan di depan siswa lain. Aku berhubung itu masih marah lagi. Kenapa kalian menghargai katanya? Saya baru pertama ini marah. Meskipun masih marah-marah. Orang tua ILP Tri Indah Elesti memutuskan akan menempuh jalur hukum terkait kejadian yang menimpa putranya. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Begitu. Ya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Dikutip dari detik.com, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan akan menonaktifkan kepala SMAN Cimarga demi menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Di konfirmasi terpisah, Kepolisian Lebak menyebut sejumlah saksi telah dipanggil termasuk siswa yang bersangkutan. Proses hukum dijadwalkan terus berlanjut hingga ada kepastian status hukum dari kepala sekolah. Adi Masda, Lebak, Banten. Benarkah ada unsur kekerasan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah Nonaktif SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria. Selamat malam, Ibu Dini. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Ibu Dini, Anda dan siswa yang ketahuan merokok sudah saling memaafkan ya. Jadi bagaimana Ibu status Anda sekarang di sekolah? Status sekarang berdasarkan pertemuan dengan Pak Gubernur di kantornya, bahwa mulai besok saya sudah boleh kembali ke sekolah. Jadi diaktifkan kembali ya, Bu? Bu Dini, tadi jawabannya bagaimana karena audionya terputus? Jadi saya berdasarkan penyampaian lisan yang disampaikan oleh Bapak
Pak Gubernur, itu mulai besok saya boleh bekerja kembali ke sekolah. Masih sebagai kepala sekolah ya, Bu Dini ya. Bu Dini, boleh gambarkan kepada kami bagaimana suasana dan apa yang terjadi di ruangan Pak Gubernur ketika Anda akhirnya sepakat untuk berdamai dengan siswa Anda? Yang terjadi adalah beliau mengundang saya ruangannya untuk memberikan keterangan bahwa memberikan alasan kenapa dinonaktifkan sementara sebagai kepala sekolah. Nah, di sana terjadi diskusi bahwa kondisinya siswa itu kan berencana mogok 3 hari. Dan ini menyalahi aturan. Menyalahi kedaulatan negara, begitu beliau sampaikan, karena adanya gedung sekolah untuk belajar. Nah, jadi tidak ingin berlarut-larut, beliau mengambil sikap Pak Gubernur dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa saya dinonaktifkan sementara. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober kemarin. Gitu. Dan hari ini saya dipanggil oleh beliau, diberikan pemaparan. Tujuannya diberikan surat itu adalah untuk mengembalikan siswa ke sekolah agar belajar kembali. Jadi supaya tidak terjadi sampai 3 hari. Karena kalau 3 hari berarti Senin sampai Rabu. Nah, qadarullah dengan adanya pembuatan surat penonaktifan saya sementara itu, hari ini siswa bisa bersekolah kembali. Kejadian bermula saat sang kepala sekolah melihat siswa tersebut sedang berokok di luar pagar sekolah. Siswa disebut tidak jujur saat dimintai penjelasan. Hal ini diduga memicu emosi kepala sekolah yang secara spontan menampar siswa tersebut. Aksi itu lantas berujung panjang. Orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Insiden ini juga menyulut aksi mogok massal dari ratusan siswa. Kepala sekolah di Lebak, Banten diduga menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Sang kepala sekolah saat ini telah dinonaktifkan. Kasus ini memicu polemik di masyarakat. Kita ulas masalah ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti, dan juga psikolog pendidikan Felicitas Kaban, dan kami juga masih menghubungi Ketua Umum PGRI, Unifah Roshidi. Selamat malam, Mbak Feli. Selamat malam, Bu Esti. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mbak Feli dulu. Peristiwa ini sendiri bermula dari insiden ketika Kepsek DF mendapati siswa berinisial ILP, 17 merokok dan diduga melakukan kekerasan saat menegur. Insiden ini sempat memicu aksi mogok belajar oleh ratusan siswa SMAN 1 Cimarga yang menuntut agar guru tersebut dicopot. Sementara pihak orang tua siswa juga melaporkan kasus ini ke Polres Lebak. Menanggapi situasi yang memanas dan memengaruhi kondusivitas sekolah, Gubernur Andra Soni menegaskan penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan menstabilkan kondisi. Itu sedang kita proses untuk dinonaktifkan sementara. Ini demi menstabilkan kondisi di sekolah agar siswa bisa kembali belajar, ujar Andra Soni, dikutip pada Rabu 15 Oktober 2025. Sementara itu, meskipun Kepsek telah dinonaktifkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten memastikan bahwa siswa yang merokok tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kalau maaf-maafan gini kan enak liatnya, adem. Ya, semoga siswanya nggak nakal lagi. Kalau siswanya nakal lagi ya maaf lagi. Dan gurunya juga nggak tampar-tampar lagi. Nanti kalau tampar lagi ya nggak ada maaf lagi. Tapi ada hal lain yang mesti kita ini sebenarnya PR nih. Ini sudah menjadi atensi nasional. Kemudian ada pembulian secara kolektif di dunia digital terhadap siswa. Nah ini juga kita harus mungkin ada asesmen yang lebih lanjut terhadap siswa dari Bu Dini tadi yang jadi asesmennya tidak hanya dilakukan oleh pihak guru tapi juga siswa, Mas Rizal. Betul. Sementara itu pihak orang tua siswa nggak terima kalau anaknya ditampar dan bakal lapor ke polisi. Alasannya biar nggak ada tindakan semena-mena di lingkungan sekolah.
Ibunya Indra, Tri Indah Alesti bilang kalau dia nggak ikhlas, nggak ridho anaknya ditampar, dan bakal bawa kasus ini ke jalur hukum. Ya wajar lah, mana ada sih orang tua yang ikhlas anaknya disakiti orang lain. Jangan kan ditampar, anak digigit nyamuk aja nyamuknya dibunuh. Alhamdulillah hari ini terjadi sebuah 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 pembelaan kolektif terhadap Ibu Dini, di mana kita mulai sadar bahwa oh ya ternyata menegakkan disiplinan itu ternyata nggak mudah. Di satu sisi kita tetap harus menolak kekerasan di sekolah. Maka dua hal ini harus kita sama-sama jaga, dan ke depan saya berharap mudah-mudahan dunia pendidikan di Banten, di Indonesia semakin baik, dan disiplin anak-anak kita juga semakin baik. Maksud saya ini sudah terjadi dan kita bersyukur bahwa ini selesai bisa dimusyawarahkan. Mudah-mudahan juga ada pencabutan laporan ke polisi dari orang tua siswa tadi. Tapi satu sisi ini sudah terjadi pembulian di ranah digital yang bisa saja bisa mempengaruhi mental siswa tadi. Termasuk menonaktifkan itu adalah bagian dari solusi sementara yang saya dengar dari Bu Unifa, saya belum cek betul. Sudah dicabut Mbak Esti. Hari ini sudah dicabut, tentu itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri bersama. Kalau pengakuan dari siswa beda lagi. Indra bilang dia awalnya nongkrong sambil ngudut di warung dekat sekolah. Ketika ketahuan puntung rokoknya sudah dibuang, tapi sama Kepsek disuruh mencari lagi. Dan pas dicari puntungnya nggak ketemu, terus dia bilang bohong sama Kepsek Dini. Dia dibilang bohong sama Kepsek Dini. Indra juga bilang kalau Kepsek Dini akhirnya marah-marah, pipinya sampai ditampol, bahkan sempat ditendang bagian punggungnya. Gak cuma itu, Indra juga bilang kalau Kepsek Dini ngatain dia pakai bahasa goting dan anting. Dan yang bikin Indra merasa dipermalukan adalah perlakuan Kepsek Dini itu dilakukan di depan guru lain. Ya, pertama mungkin karena kehilapan yang saya lakukan, saya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Yang kedua, saya pendidik, tetap saya harus menegakkan kedisiplinan di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ya, yang harus kita bina, bimbing dengan baik, dan hasilnya kan tidak instan, jangka panjang. Nah, langkah-langkah yang pasti tentunya sesuai tupoksi dan sesuai dengan yang memang ada di sekolah kami. Maka memang ini perlu ada penyelidikan secara menyeluruh. Jadi tidak mungkin sebuah keputusan diambil itu karena hanya berdasarkan katanya. Tetapi di sana kan katanya ada siswanya yang lain. Siswa yang lain mungkin juga melihat. Beberapa siswa coba ditanyakan. Kemudian juga mungkin ada guru yang lain. Apakah yang terjadi sedemikian itu? Kalau sudah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, tentu ada beberapa hal yang kemudian harus ditindaklanjuti. Alhamdulillah orang tua mau mencabut, bukan sudah dicabut ya, mau mencabut. Kemudian juga kepala sekolah sudah diaktifkan kembali dan akan dipergikan ke umroh. Dan saya kira ini adalah pelajaran penting. Karena itu saya ingin, Mbak Esti di sini, saya ingin mengatakan bahwa undang-undang perlindungan guru itu penting banget gitu. Karena kalau dihadap-hadapkan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi, apalagi sekarang udah mau ada perbaikan RUU Sisdiknas, tapi kemudian ada permen tentang perlindungan guru. Permen itu kalau dibandingkan dengan gini, nggak bunyi lah. Jadi janjinya PP itu menjadi permen. Nah yang seperti ini. Jadi jangan segala sesuatu itu dilimpahkan di satu pihak. Baik, Pak Andra Soni, apakah ada arah ke sana Pak? Saat ini koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk agar siswa juga mendapatkan perlindungan? Ya inilah sebenarnya. Jadi di 2 hari pertama Ibu Dini sebagai pesakitan. Nah sekarang berbalik. Indranya yang sebagai pesakitan. Seperti yang tadi ibu-ibu bilang, dulu kita dipukul boleh kali sama guru. Untuk jadi jembatan pola asuh antara siswa dengan antara siswa orang tua dengan guru itu seperti apa dalam kondisi seperti ini? Betul, mau tidak mau semuanya harus kita kasih updatean terhadap apa? Orang tua harus tahu update generasi Z sekarang.
lebih suka diapain, generasi alfa. Kenapa? Seperti yang tadi ibu-ibu bilang, dulu kita dipukul boleh kali sama guru. Iya. Kalau sekarang kan anak-anaknya langsung searching. Iya. Saya kalau dipukul guru, kira-kira apa ya sanksi sosialnya? Mereka secara teknologi lebih gampang mencari informasi, sehingga setiap generasi punya intervensinya masing-masing. Hanya karena tugasnya sebagai psikolog menjaga psikologis anak dan orang tua dan guru, mau tidak mau semua ada pendampingan berkala. Ya. Ada update-nya karakteristik, update-nya psikologis anak-anak di masa remaja yang katanya dari zaman kita dulu pencarian jati diri, tapi sekarang mereka lebih banyak mencari jati dirinya dari sosial media, sehingga mungkin kita bisa melakukan pendekatan dari sosial media. Bisa tahu bahwa anak ini memang rebel atau tidak dari sosmednya, teman-teman. Dipantau ya, stalking. Tapi nggak apa-apa untuk hal yang baik ya untuk anak. Hal yang baik. Jadi untuk kita para orang tua juga tetap update terhadap perkembangan anak. pendidikan, perkembangan anak gitu ya. Dari guru juga harus update juga tentang perkembangan anak sekarang. Karena memang harus mengikuti perkembangan zaman, intervensinya pun berbeda setiap generasi. Keputusan Gubernur Banten Andra Soni untuk menonaktifkan Kepala SMAN 1 Cimarga, berinisial DF, juga menuai polemik dan reaksi keras dari warganet. Langkah tegas gubernur ini diambil menyusul viralnya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Kepsek terhadap seorang siswa yang kepergok merokok di lingkungan sekolah. Namun, di media sosial, keputusan gubernur ini justru berbalik arah. Akun media sosial Andra Soni dibanjiri kritik dan hujatan, karena mayoritas netizen menilai tindakan Kepsek sudah benar sebagai bentuk ketegasan dan upaya mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan. Para warganet menilai langkah penonaktifan tersebut terlalu terburu-buru dan tidak adil, bahkan dikhawatirkan akan mencederai marwah guru di seluruh Indonesia. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan gubernur. Banyak yang secara sarkas menyindir kebijakan tersebut. Warganet berpendapat bahwa sanksi seharusnya ditujukan kepada siswa yang melanggar aturan sekolah, bukan kepada kepala sekolah yang berupaya menegakkan disiplin. Peristiwa ini sendiri bermula dari insiden ketika Kepsek DF mendapati siswa berinisial ILP, 17 merokok dan diduga melakukan kekerasan saat menegur. Insiden ini sempat memicu aksi mogok belajar oleh ratusan siswa SMAN 1 Cimarga yang menuntut agar guru tersebut dicopot. Sementara pihak orang tua siswa juga melaporkan kasus ini ke Polres Lebak. Menanggapi situasi yang memanas dan memengaruhi kondusivitas sekolah, Gubernur Andra Soni menegaskan penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan menstabilkan kondisi. Itu sedang kita proses untuk dinonaktifkan sementara. Ini demi menstabilkan kondisi di sekolah agar siswa bisa kembali belajar, ujar Andra Soni, dikutip pada Rabu 15 Oktober 2025. Sementara itu, meskipun Kepsek telah dinonaktifkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten memastikan bahwa siswa yang merokok tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi di sini adalah dari sisi psikologis sebenarnya mereka tahu kok salah. Tapi begitu mereka paham bahwa sepertinya ini ada celah, mereka akan pakai itu. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar Bapak Ibu, mereka bisa paham bahwa orang tuanya pasti marah nih kalau saya ngadu gitu ya. Jadi untuk kita para orang tua juga tetap update terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan anak gitu ya. Dari guru juga harus update juga tentang perkembangan anak sekarang. Jangan bilang dulu ibu begitu, masuk, gitu ya. Karena memang harus mengikuti perkembangan zaman, intervensinya pun berbeda setiap generasi. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua muridnya, Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu, apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak pure Pak ini. Apa yang harus dilakukan terhadap anaknya dalam hal ini? Tapi respon pihak sekolah terhadap anak yang berbuat kesalahan ini yang sepertinya harus mengalami perbaikan gitu. Nah, guru, orang tua yang lebih dewasa dari kacamata anak-anak itu akan menjadi role model. Alias copy paste. Kalau dari sisi PGRI, apakah sanksi nonaktif untuk kepala sekolah ini sudah tepat sejauh ini? Begini, pertama saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak boleh berkomentar kalau tidak mengerti betul. Itu yang saya hindari untuk tidak berkomentar, asal berkomentar kalau memang tidak tahu betul masalahnya. Dan kami melakukan, saya sendiri sampai harus pulang dan saya harus berterima kasih kepada Pak Gubernur Banten yang telah melakukan memanggil kedua belah pihak dan mereka telah dinyatakan
dua-duanya karena merokok itu sebenarnya Permendikbud nomor berapa aku lupa ya, itu nggak boleh dari tahun 2014. Terus kemudian kalau kepala sekolahnya salah ya memang harus dibina, tetapi kita harus melihat dulu, melihat secara komprehensif. Jadi apalagi ada diksi menampar gitu kan. Menampar tuh betul nggak sih? Jadi kita jangan sampai merespon sesuatu yang kita dapat dari media sosial atau yang sebelum kita melakukan investigasi betul-betul. Dan sebenarnya kalau langsung diakui saat itu akan saya giring langsung ke BK sebenarnya karena mekanismenya ada di BK biasanya. Berarti terakhir dari Bu Dini, akan seperti apa langkah ke depan untuk memastikan bahwa sekolah Anda tetap bisa bebas dari siswa yang merokok, tetapi di sisi lain juga tidak akan ada lagi dugaan-dugaan atau langkah-langkah kekerasan yang mungkin tidak akan menyenangkan ya buat para murid. Bisa aja saya. Hingga pada tanggal 15 Oktober kemarin, ratusan siswa udah balik masuk ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Setelah dialog dan diskusi antara siswa, perwakilan Dindikbud Banten serta pihak sekolah untuk memenuhi tuntutan para siswa. Siswa ILP mengaku merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa dipermalukan di depan siswa lain. Aku berhubung itu masih marah lagi. Kenapa kalian menghargai katanya? Saya baru pertama ini marah. Begitu masih marah-marah, saya ditampar. Ya, yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Belakangan, diisukan publik ramai-ramai menyoroti kasus ini agar pihak Human Resource Development, HRD, perusahaan menandai lulusan sekolah tersebut sebagai catatan negatif. Terutama bagi mereka yang ikut aksi mogok sekolah. Sejumlah akun di media sosial juga secara terang-terangan mendorong perusahaan untuk menjadikan kasus ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen. Beberapa pihak mengklaim bahwa HRD profesional sudah mulai menyimpan jejak digital insiden ini. Beberapa HRD kenalan juga mulai nyimpen jejak digital kasus ini sebagai bahan pertimbangan kalau anak ini, dan dengar-dengar juga satu angkatan di SMA itu, berkunjung ke perusahaan mereka. Tulis dua church yang menjadi sorotan. Bahkan, terdapat seruan yang lebih ekstrim agar seluruh siswa dari angkatan tersebut ditolak saat mengajukan permohonan magang atau melamar pekerjaan di masa depan. Perusahaan ataupun PTNS mohon waspada terhadap alumni angkatan ini SMA N1 Cimarga. Jika saya jadi kalian akan saya blacklist mereka semua karena suatu saat bisa saja berita semacam ini menyangkut instansi kalian. Tulis akun Tikusgot 43. Seruan ini didasarkan pada kekhawatiran publik terhadap moral dan etika para pelajar yang dinilai tidak menunjukkan disiplin, dengan harapan mereka menerima konsekuensi atas tindakan kolektif tersebut. Keputusan Gubernur Banten Andra Soni untuk menonaktifkan Kepala SMA N1 Cimarga, berinisial DF, juga menuai polemik dan reaksi keras dari warganet. Hingga akhirnya Kepala SMA N1 Cimarga sempat dinonaktifkan sementara dan digantikan PLT. Udah kayak kepala daerah ada PLT-nya. Sementara siswa yang ketahuan merokok juga sempat dapat sanksi teguran oleh guru BK dan orang tua siswa sudah dipanggil dan diberi penjelasan mengenai pelanggaran yang dibuat anaknya. Bu Nifah, untuk mendidik anak-anak remaja menuju dewasa ini sangat sulit. Apa secara komprehensif evaluasi yang harus dilakukan baik pihak sekolah, terutama pengawasannya, dan juga untuk menangani kenakalan remaja yang terjadi? Pertama, sebenarnya buat saya itu guru harus menyadari bahwa terjadi perubahan ekosistem pendidikan. Jadi nggak kayak dulu lagi. Mungkin Mbak Esti tadi kan benar ya, kita zaman dulu Mbak Esti kalau ditepuk punggungnya ya gitu, itu rasanya gimana gitu. Kalau sekarang tuh bisa disebut menyentuh tubuh fisik anak itu adalah suatu kekerasan. Nah itu kan kurang difahami oleh kita semua. Jadi bawahnya bahwa itu adalah penguatan kepada anak kita, memuji kita. Nah itu tuh terus kemudian jadi menurut saya sih yang paling penting itu, yang utama itu, yang komprehensif itu pada setiap awal pembagian rapot dan akhir itu harus ada komunikasi. Buku penghubung misalnya, kepala guru, orang tua itu harus menyadari yang boleh dan tidak boleh. Itu penting banget. Jadi dengan cara seperti itu
Kalau ada apa-apa kita komunikasi dulu. Tapi ini juga terkait kita parenting itu, Mbak Felis minta tolong ya, parenting untuk guru, untuk orang tua itu penting banget supaya nggak mudah kalau ada apa-apa kita bisa ajak omongin bersama. Kemudian siswa di sekolah atau laporan-laporan dari anak-anak kita kepada sekolah sebaiknya perlu kita tabayunkan atau tindak lanjut gitu. Jangan sampai kita bereaksi, orang tua maksud saya, bereaksi yang kemudian ya akhirnya sekarang menjadi dan kalau sekarang kan lebih mudah ya orang untuk mengakses informasi. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita lakukan bisa menjernihkan suasana, bisa menjadi solusi dan bisa diterima oleh semua pihak. Tak hanya netizen, beberapa pengguna media sosial bahkan mengaku HRD mulai mencatat nama sekolah tersebut dan mempertimbangkannya dalam rekrutmen kerja. Unggahan-unggahan itu pun mendapat ribuan tayangan dan dibagikan ke berbagai platform. Banyak warganet mendukung langkah tegas tersebut dengan alasan moral dan kedisiplinan pelajar harus dijaga sejak dini. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang viral usai diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga tersebut. Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Viral di media sosial dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kepala Sekolah SMA Negeri Cimarga dilaporkan ke pihak kepolisian usai diduga menampar seorang siswa kelas 12 berinisial ILP. Kejadian bermula saat sang kepala sekolah melihat siswa tersebut sedang merokok di luar pagar sekolah. Siswa disebut tidak jujur saat dimintai penjelasan. Hal ini diduga memicu emosi kepala sekolah yang secara spontan menampar siswa tersebut. Aksi itu lantas berujung panjang. Orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Insiden ini juga menyulut aksi mogok massal dari ratusan siswa. Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap tidak jujur siswanya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang viral usai diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga tersebut. Perusahaan ataupun PTNS mohon waspada terhadap alumni angkatan ini SMA N1 Cimarga. Jika saya jadi kalian akan saya blacklist mereka semua karena suatu saat bisa saja berita semacam ini menyangkut instansi kalian. Tulis akun tikusgot 43. Seruan ini didasarkan pada kekhawatiran publik terhadap moral dan etika para pelajar yang dinilai tidak menunjukkan disiplin, dengan harapan mereka menerima konsekuensi atas tindakan kolektif tersebut.